Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Raniandini. Saya Alvina Wardana. Kami akan membahas tentang sel. Pengertian sel ialah sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat tersenggaranya fungsi kehidupan. Sel ditemukan pertama kali pada tahun 1965 oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke. Robert Hooke saat mengamati sayuran gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati dengan mikrofon sederhana, Hooke menemukan ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding-dinding sel. Ruang-ruang tersebut akhirnya disebut selulose atau disingkat menjadi sel. Selanjutnya adalah fungsi sel inti. Fungsi sel inti adalah menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri secara mitosis. Selanjutnya ada struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama ada membran sel fungsi, yaitu membran plasma antara lain melindungi organel sel dan sitoplasma, mengatur lalu lintas materi dari dan keluar sel dan sebagai tempat terjadinya reaksi sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Terdapat dua macam retikulum endoplasma, yaitu RE kasar ditempeli ribosom dan RE halus tanpa ditempeli ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah untuk sintetis protein dan sintetis lemak serta transport zat dalam sel. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Keempat ada mitokondria berbentuk bulat panjang. Fungsinya adalah sebagai penghasil energi karena mitokondria terlibat langsung dalam proses respirasi sel. Yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi banyak terdapat pada sel-sel kelenjar saraf, tapi hanya sedikit pada sel-sel otot. Fungsi badan Golgi adalah untuk ekskresi sel, pembentukan dinding sel, dan pembentukan lisosom. Yang keenam ada nukleus. Nukleus bertindak sebagai organisator inti dan banyak mengandung salinan gen-gen yang memberikan kode RNA ribosom. 7 ada lisosom. Lisosom berbentuk bulat dan berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Lisosom berfungsi sebagai organ pencerna intraseluler. Ke-8 ada sentrosom. Sentrosom berperan dalam pembelahan sel. Yang ke-9 ada plastida. Plastida berfungsi sebagai pada sintetis lemak, protein, dan pati. Yang ke-10 ada mikrotubulus. Fungsi mikrotubulus untuk mempertahankan bentuk sel hewan, mengarahkan gerakan komponen-komponen sel, dan membantu pembelahan sel mitosis. Yang ke-11 ada vakuola. Vakuola lebih sering ditemukan dalam sel tumbuh-tumbuhan daripada sel hewan. Vakuola berisi air yang merupakan getah sel. Yang ke-12 ada dinding sel. Dinding sel merupakan struktur tebal yang terletak di bagian terluas dari sel, namun hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung berbagai komponen di dalam sel, sekaligus sebagai pemberi bentuk sel. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan itu seperti kebalikannya. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak memiliki. Sel tumbuhan memiliki plastisida, sedangkan sel hewan juga tidak memiliki. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Sel tumbuhan bentuk tetap dan kaku karena punya dinding sel, sedangkan sel hewan bentuknya tidak tetap karena tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar dan banyak, sedangkan sel hewan memiliki vakuola sentral kecil dan hanya ditemukan pada protozoa. Sel tumbuhan timbunannya zat berupa pati, sedangkan sel hewan timbunan zatnya berupa lemak dan kolagen. Sel tumbuhan sentrosom dan sentrol tidak jelas, sedangkan sel hewan tampak jelas.